Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Baik para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita tentang tafsir juz amma. Insyaallah pada hari ini kita akan menjelaskan mentadabburi surah Al-Fil ya. Surah Al-Fil seperti biasanya sebelum kita masuk penjelasannya kita baca sama-sama ya surat Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Alhamdulillah. Surah Al-Fil merupakan surah yang ke-105. Ini tinggal 9 surah lagi kita teman-teman. Surah Al-Fil merupakan surah yang ke-105 ya. Surah ini terdiri dari 5 ayat. 105 ayat ke 5 ayat ya. Surah yang ke-105 terdiri dari 5 ayat. Surah yang pendek. Pasti ini surah begini-begini ini surah Makkiyah ya. Surah Al-Fil artinya surah gajah. Gajah. Fil artinya bahasa Arab gajah. Surah Al-Fil tergolong surat Makkiyah, ya, surah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Fil menceritakan kisah yang sangat masyhur, ya, kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah Abraha. Ya, kisah Abraha bersama tentara gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah di kota Mekah. Ya, teman-teman pasti tahu semua ini kisah sangat masyhur. Ya. Kalau hari ini ada yang tidak tahu kisah apa namanya Al-Fil, nah ini fatal ini. Ya, karena ini kisah yang sangat terkenal. Ya. Nah, dalam tafsirnya Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana Allah menghancurkan tentara bergajah tersebut. Ya. Dalam kisah Ashabul Ukhdud disebutkan bahwa Zunnuwas, ya teman-teman tahu ya kisah Ashabul Ukhdud. Nah, ini harus tahu nih kisah Ashabul Ukhdud, ya. Fa'alul lima yurid. Ya, kisah Ashabul Ukhdud, ya. Rajanya di situ namanya Zunnuwas, ya, Zunnuwas, ya. Ashabul Ukhdud kalau teman-teman baca itu bagaimana seorang anak kecil, ya, yang mampu yang keimanannya sangat luar biasa, ya, sehingga dia dibuang ke dataran tinggi nggak mati, ditembak panahnya melesat, kecuali sehingga biar orang-orang beriman, ya. Ya, Bismillah dengan nama Allah Tuhannya anak itu, Bismillah dengan nama Allah barulah meninggal, dibaca Bismillah. Karena yang tembaknya nggak mau, tapi tetap dia tidak beriman. Inilah raja yang membunuh anak kecil tersebut dan membunuh 20.000 ashabul ukhdud. Ukhdud itu parit, ya. Jadi orang-orang yang beriman waktu itu dimasukkan ke dalam parit, dibakar semua teman-teman. Ngeri banget nih, ya. Itu si Zunnuwas itu, raja itu bernama Zunnuwas yang beragama Nasrani.
Ya, kejam banget zaman dahulu teman-teman ya. Kita hari ini masuk Islam, ada yang bunuh, ada yang apa ya. Apalagi di Indonesia yang sangat aman. Ya, masuk Islam, dilempar ke parit, dibakar hidup-hidup mereka teman-teman. Ngeri ya. eh Kemudian hanya satu dari 20.000 itu, ya, Ashabul Ukhdud yang dibakar di parit itu, hanya satu yang selamat, ya, yang lolos dari pembakaran tersebut, yang bernama Daus Dzu Sa'laban, ya, yang bernama Daus Dzu Sa'laban. Nah, semua waktu itu karena beriman kepada anak si kecil itu, beriman kepada Allah, gara-gara anak kecil itu, ya. Ashabul Ukhdud ini tengah terkenal juga ceritanya. Ini teman-teman kalau nggak tahu harus cari bagaimana kisah Ashabul Ukhdud ya. Nah, dari 20.000 itu ada satu orang yang selamat yang bernama Daus Dzu Sa'laban. Lalu ia meminta bantuan kepada Raja Syam yang juga beragama Nasrani. Ya. Maka Raja Syam menulis surat yang ditujukan kepada An-Najasyi, Raja Habasyah. Ya, dia minta bantuan ya. Dia minta bantuan kepada Raja hmm, Najasyi, yaitu Raja Syam ya. Raja Syam waktu itu yang menulis surat untuk ditujukan kepada Najasyi, yaitu Raja Habasyah, Raja Ethiopia. Ya, kalau Syam itu dulu negeri Syam itu apa teman-teman? Ya, negeri Syam itu Palestina, Urdun, ya, Suriah, Yaman. Nah, itu Syam dulu. Ya, itu namanya Syam. Kalau teman-teman ditanya negeri Syam, ya, kalau baca dalam sejarah, nah, itu ada empat tuh. Suriah, Urdun, Libanon ya. Suriah, Yordania, Libanon, Palestina, itu Syam. Nah, eh, tadi dia minta bantuan ya kepada Raja Syam. Nah, kemudian Raja Syam menulis surat ditujukan kepada Raja Najasyi. Najasyi ini raja yang baik ya, di mana orang-orang Muslimin juga hijrah ke Raja Syam ya. Raja Najasyi itu di Ethiopia. Nah, surat itu berisi permohonan Raja Syam agar Najasyi membantu Daus karena posisi dan lokasi An-Najasyi di Habasyah lebih dekat ke Yaman. Karena posisi Najasyi Ethiopia lebih dekat ke Yaman. An-Najasyi pun mengutus pasukan besar yang dipimpin oleh dua orang panglima. Nah, An-Najasyi mengutus ya dua pasukan besar yang dipimpin oleh dua orang panglima, yaitu Aryad dan Abraha. Nah, Aryad dan Abraha. Ya, karena Raja Zunwas tadi kan jahat itu ya, minta bantuan Raja Najasyi. Najasyi pun mengirim dua bala tentara yang sangat besar. Nah, jadi kerajaan Habasyah di Ethiopia itu besar banget ya. Jadi karena Ethiopia dengan Yaman agak dekat, walaupun Ethiopia itu Afrika ya, Yaman tapi agak dekat seperti itu. Nah, kedua panglima pasukan besar ini dipimpin oleh dua panglima, itu Panglima Aryad dan Panglima Abraha bin As-Sabbah, Abi Ya'sum namanya ya. Abraha bin As-Sabbah, ya. Abraha bin As-Sabbah, Abi Ya'sum. Ya. Nah, pasukan besar ini menyerang dan berhasil menguasai seluruh Yaman. Nah, mereka berhasil merampas kerajaan dari Himyar. Sementara itu Zunwas sendiri mati tenggelam di laut. Nah, jadi raja yang jahat tadi itu, yang membunuh, membakar 20.000 orang-orang Yaman yang beriman waktu itu ya. Dia pun tenggelam di lautan. Maka orang-orang Habasyah menguasai kerajaan Yaman kala itu di bawah perintah kedua panglima tersebut, yaitu Aryad dan Abraha. Namun setelah itu keduanya pun berselisih paham ketika memerintah. Nah, nih, Aryad dan Abraha berselisih paham ketika memerintah. Keduanya pun bertengkar dan bersiap-siap untuk berperang. Karena berselisih paham udah kaya ya.
sering terjadi ya. Udah hebat, dua panglima, udah hebat, berselisih paham, mau satu lebih menguasai, atau bagaimana, satu tidak menerima, maka mereka pun berselisih dan keduanya bertengkar dan siap-siap untuk berperang. Maka salah satu dari keduanya berkata, kita tidak perlu melibatkan pasukan dalam peperangan. Nah, di antara mereka mengatakan, yang ngapain kita kita yang berselisih aja, kita yang nggak suka, nggak usah libatin pasukan. Kita berdua sajalah yang berduel satu sama lawan satu, ya. Berduel satu lawan satu. Nah, siapa yang menang di antara kita, dialah yang memerintah kerajaan ini. Jadi duel, ya, duel hidup mati, ya. Nah, apa istilahnya? eh, Apa istilah bahasa hari ini ya, duel berkelahi ya. Ya berkelahi sampai mati lah istilahnya ya, duel. Kalau dulu peperangan Nabi pun SAW ketika perang Badar pun ada duel dulu. Mubarazah istilahnya kalau dalam bahasa Arab ya. Mubarazah. Jadi duel dulu. Jadi pertama ketemu udah duel. Siapa yang dikirim, satu, dua atau tiga orang dikirim. Duel dulu. Wah, siapa yang mati pertama terbunuh, misalnya orang Islam menang kayak awal-awal perang Badar tuh, Allahu Akbar, teriak mati. Udah, pasukan nggak boleh menyerang. Baru setelah itu baru semua pasukan ikut menyerang dan mendekat. Nah, ide duel ini pun disetujui ya oleh mereka berdua. Maka keduanya pun berduel satu lawan satu. Haryat menyerang Abraha. Dia menebaskan pedangnya hingga memotong hidung Abraha. Kena hidung si Abraha tadi. Ya, kena hidung si Abraha. Pedangnya juga merobek mulut dan mengoyak wajah Abraha. Nah, Abraha kena hidung, wajah kena sedikit mulut. Hmm, ya, udah kalah Abraha nih, curang dia sebenarnya. Kemudian datanglah Ataudah namanya, ya. Ataudah. Nah, ini mengoyak wajah Abraha, udah kena hidung, ya, memotong hidungnya, kena merobek mulut dan mengoyak wajah Abraha. Kemudian datanglah Ataudah, seorang pengawal setia Abraha. Ia menyerang Aryat hingga berhasil membunuhnya. Nah, ini curang nih, ya. Pengawal setia Abraha, dia berhasil membunuh. Abraha pun pulang dalam keadaan terluka. Kemudian lukanya diobati hingga sembuh dan akhirnya menjadi satu-satunya penguasa Yaman. Nah, jadi curang mereka berduel di mana gitu kan. Tapi si Abraha ini ada pengawal setianya. Ketika dia mau hampir mati, udah hampir kalah, maka si Atta udah itulah yang membantu Abraha. Padahal duel satu lawan satu, nggak boleh berdua ya. Pengecut ya. Dia mukul ataupun dia bunuh dari belakang. Nah, jadilah si Abraha ini adalah satu-satunya penguasa Yaman kala itu. Ya. Jadi orang Najasyi ini orangnya hitam, teman-teman. Orang Ethiopia. Ya. Hitam, orang Afrika. Ya. Nah, akibat peristiwa itu, An-Najasyi mengirim surat kepada Abraha. Ia menyalahkan Abraha atas tindakannya. Jadi Najasyi kesal, udah tahu kan, zaman dahulu nggak ada medsos, teman-teman. Jadi nggak tahu langsung ketika misalnya terjadi pembunuhan duel antara Aryat dan Abraha, nggak tahu, nggak ada medsos, nggak ada apa-apa. Tahunya itu mungkin dapat kabar ada orang yang ya mungkin ada orang Yaman datang atau ada salah satu tentara yang balik ke Yaman, yang balik ke Ethiopia, ke Najasyi, ke ya, bilang ke raja-raja sungguhnya, ya mungkin ada mata-mata raja, sungguhnya telah terjadi. Itu pun bisa berbulan-bulan, teman-teman baru tahu, sebulan 2 bulan bisa jadi. Ya, jadi nggak secepatnya itu dulu ya. Gitu juga kirim surat ya. Jadi lambat, nggak hari ini ya, per detik aja, per detik, per 2 detik, per 5 menit dipakai tangan langsung hidup, langsung tahu semua orang seluruh dunia. Apalagi berita hoak. Makanya hati-hati teman-teman. Jangan sampai menyebarkan berita-berita hoak ataupun berita-berita yang kita belum tentu tahu pasti kebenarannya. Kita post, nah itu tangan kita dipertanyakan oleh Allah SWT. Makanya hati-hati sekali. Ya, sesuatu yang belum, memang seru sih.
nyebarin berita hoak itu berita tapi belum tentu kebenarannya. Ingat, kita menyerang martabat manusia, ya. Jiwa jati diri manusia itu haram. Inna dima'akum wa a'radakum haramun alaikum. Kan kemarin kita udah bilang tentang surah apa kemarin itu, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ya. Ayat bagaimana nggak bolehnya kita menghina, merusakkan, menjelek, al-humazah, sorry teman-teman, ya, al-humazah. Kita menjelekkan, wailul likulli humazatil lumazah, ya, mengumpat, ya, harga diri itu haram, nggak boleh. Baik, si Raja Najasyi, raja pusatnya artinya, ya, Abraha, Raja Najasyi pun menyerah, apa namanya, menyalahkan Abraha atas tindakannya. Kenapa dia haus, apa nama istilahnya, dia membunuh karena sesama pasukan panglima yang dikirim untuk menyerang Yaman waktu itu, ya. Kemudian bahkan Abraha ia berjanji dan bersumpah akan menginjak-injak menyerang Yaman dan mencukur ubun-ubun Abraha. Ini ketakutan Abraha. Ini Raja Najasyi ini mengatakan dia berjanji akan bersumpah dan dan mencukur ubun-ubun, ya. Ubun-ubun si Abraha kepalanya, ya. Lalu Abraha pun mengirim utusan untuk meluluhkan hati Raja Najasyi. Ini ketakutan dia karena ya panglimanya berapa lah kan, walaupun banyak, tapi tetap raja utamanya, raja pusatnya itu Najasyi. Nah, ia pun ingin meluluhkan hati Raja Najasyi. Ia mengirimkan banyak hadiah dan bingkisan yang ditambah dengan sebuah kantung berisi tanah Yaman dan rambut ubun-ubun yang telah dicukurnya. Subhanallah, ya. Jadi ingin melelehkan hati, ya, si raja itu. Abraha ini padahal dia nggak kuat, teman-teman. Tapi padahal dia kalah duel, ya, tapi licik, ya. Jadi dia ingin melelehkan ataupun meluluhkan hati si raja, maka dia mengirimkan banyak hadiah dan bingkisan-bingkisan. Ya, di antaranya berisi kantong berisi tanah Yaman dan rambut yang telah dicukurnya. Ya. Itu Abraha mengirim semua itu melalui utusannya disertai sepucuk surat bertuliskan. Yang artinya, ya, wahai Baginda Raja bisa menginjakkan kaki di atas tanah dalam kantong ini, sehingga bisa memenuhi sumpah yang telah Baginda ucapkan. Dan inilah rambut ubun-ubunku. Aku mengirimkannya kepadamu. Itu suratnya. Ya. Jadi karena raja itu bersumpah sampai menginjak Yaman dan mencukur ubun-ubun si Abraha. Nah, ketika surat itu tersebut sampai kepada Najasyi, ia mengagumi tindakan Abraha dan akhirnya menerima serta menyetujui perbuatannya. Ya. Licik Abraha. Jadi Najasyi pun luluh, ya. Najasyi ini seorang yang subhanallah, ya, raja yang baik dia. Ya. Najasyi ini teman-teman, Najasyi itu raja Ethiopia, yani gelarnya Rajasyi, sama seperti misalkan raja Mesir namanya Firaun atau Farao, ya, kalau kita baca. Semua Firaun, tapi nama asli mereka bukan Firaun, itu gelar saja. Seperti misalkan di Malaysia Agung, ya, yang di Pertuan Agung itu lakapnya aja, tapi namanya apa? Misalkan namanya Salim, namanya Muhammad, namanya Iqbal dan lain-lain seperti itu, ya. Sama kayak di Persia namanya Kisra, ya, Kisra, tapi gelarnya saja Kisra. Sama kayak di Romawi namanya Kaisar, ya. Kaisar, Kekaisaran Romawi. Tapi namanya beda, itu gelar aja, ya. Sama seperti kayak Fir'aun. Fir'aun itu gelar saja, tapi nama aslinya Ramsis berapa, ya, waktu itu Ramsis nama aslinya, Allah alam keberapa. Baik, kita lanjutkan, teman-teman. Nah, setelah akhirnya menerima serta menyetujui perbuatannya, Abraha juga mengirim surat kepada Najasyi dengan mengatakan, sesungguhnya aku akan membangun sebuah gereja yang belum pernah dibangun sebelumnya di negeri Yaman. Nah, jadi dia ingin meluluhkan lagi, ya. Kemudian dia pun ingin caper lah, ingin cari perhatian si raja, ingin bangun gereja karena mereka beragama Nasrani, teman-teman, ya.
bangun gereja yang belum pernah dibangun sebelumnya di negeri Yaman. Nah, besar ya. Kemudian Abraha pun menjalankan proyek pembangunan gereja yang megah di San'a. Nah, San'a ini di ibu kota Yaman ya. Di dekat dengan Universitas Sains dan Teknologi Yaman ya, yang pernah Syekh Muhammad Qawi mengajar ya. Nah, ibu kota Yaman ya. San'a itu ibu kota Yaman ya, San'a ya. Yaman Utara ya. Kalau Yaman Selatan Aden ya. Yaman bisa. Sekarang udah bersatu, dulu ada Yaman Utara, Yaman Selatan. Sekarang Yaman bersatu, ibu kotanya San'a. Sama seperti kalau teman-teman pernah belajar sejarah ya. Dulu Jerman Barat dan Jerman Timur itu berpisah ya. Jerman Timur ibu kotanya Berlin, Bonn ya. Kalau Jerman Barat Berlin. Sekarang Jerman bersatu, ibu kotanya Berlin ya. Oke, Abraha juga mengirim surat kepada Najasyi tadi udah ya untuk membuat dan Abraha pun menjalankan proyek pembangunan gereja yang megah di San'a, ibu kota Yaman. Bangunan dan altarnya menjulang tinggi. Semua sisi gereja itu dihias dengan mewah, sangat-sangat mewah ya. Orang Arab pun menyebutnya dengan Al-Qullais karena ketinggiannya, Al-Qullais ya karena ketinggiannya. Maksudnya jika orang melihat gereja tersebut dari bawah, ya dari peci yang dikenakan hampir jatuh dari kepalanya karena tingginya bangunan tersebut. Ya, nah, jadi tinggi banget, Al-Qullais. Ya. Nah, Abraha ingin orang-orang Arab pun memusatkan haji atau ibadahnya ke gereja tersebut sehingga tidak lagi berpusat ke Ka'bah di Mekah. Nah, dia ingin apa ya? Memang dia orangnya ambisi ya, sangat ambisi. Dia ingin orang-orang pergi haji itu udah bukan ke Ka'bah lagi. Ya, karena ingin menyaingi ya, harus orang ke Yaman, ke gerejanya dia di sana. Alhamdulillah. Maka ia menyuruhkan dan mengumumkan tekadnya itu di seluruh wilayah kekuasaannya sehingga orang-orang Arab dari suku Adnan dan suku Qahtan ya pun membencinya. Orang udah terbiasa dari zaman Nabi Ibrahim dulu ya. Orang udah tahu semua pergi haji itu ke Ka'bah ya. Jadi ibadah haji ini bukan ibadah syariatnya Nabi Muhammad aja teman-teman. Ya. Jadi zaman dahulu pun mereka sudah berhaji, sudah menganggap kota Ka'bah itu kota suci, ya, kota apa namanya Ka'batullah, ya, Ka'bahnya Allah, tanahnya milik Allah. Ya, sampai Nabi Muhammad juga nanti, kakek Nabi Muhammad, kalau kalian mau menyerang Ka'bah nanti dibilang, Ka'bah itu ada yang menjaganya. Artinya keimanan orang-orang musyrikin Arab dahulu juga mereka tahu itu kota yang sangat mulia. Siapa yang udah masuk Ka'bah nggak boleh bertumpah darah di situ. Jadi memang udah syariat dahulu pun seperti itu, teman-teman. Dan mereka bangga-bangga menjadi pengkhidmat ataupun orang-orang yang membagikan minum dan membagikan makanan kepada orang-orang yang pergi ke Ka'bah untuk berhaji ya, ke Mekah. Mendengar tekad dan niat Abraha tersebut, kaum Quraisy juga menjadi sangat marah. Marah orang Quraisy kan karena dia ingin memusatkan, ingin orang nggak usah ke Ka'bah lagi, tapi pusatnya ada di San'a, itu gereja yang dibangun oleh Abraha. Nah, pada suatu malam, salah seorang dari mereka, maka orang-orang Quraisy pun marah. Maka pada suatu malam, salah seorang dari mereka mendatangi gereja itu. Ia membuat kerusakan dan kerusuhan di dalamnya, ini orang-orang Quraisy ya. Salah satu dari mereka. Lalu pulang sebelum siang hari. Dia buat kerusakan, kerusuhan di dalamnya. Muqatil bin Sulaiman menceritakan bahwa beberapa pemuda Quraisy memasuki gereja tersebut pada malam hari. Lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Sedangkan pada hari itu cuaca sangat panas. Akibatnya gereja itu pun terbakar dan ambruk. Jadi gereja itu terbakar dan ambruk. Ya, dinyalakan api, gereja pun terbakar dan ambruk. Ya. Ya. Nah, ketika para penjaga gereja melihat kejadian tersebut, mereka pun melaporkan hal itu kepada Abraha.
mereka melaporkan. Nah, mereka, karena orang-orang Quraisy nggak suka walaupun mereka menyembah patung-patung di Ka'bah, tapi dia nggak suka kota suci Mekah ini dijelekkan ataupun diarah kiblatkan ke apa namanya ke gereja mereka. Nah, ketika para penjaga melihat tersebut, maka mereka berkata kepada Abraha, "Baginda Raja, perbuatan ini pasti dilakukan oleh sebagian orang Quraisy. Mereka kesal kepadamu karena telah menjadikan gereja ini sebagai tandingan bagi bait, yaitu rumah mereka, yaitu Ka'bah." Lalu Abraha bersumpah bahwa ia akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah di Mekah. Jadi ketika gerejanya ambruk ya mungkin ambruk sebagian dan terbakar gitu, jadi dia bersumpah dia akan menyerang Ka'bah, si Abraha nih. Karena itulah Abraha bersiap-siap pergi ke Mekah dengan membawa pasukan yang berjumlah besar dan kuat. Nah, si Abraha sendiri mengendarai gajah yang sangat besar dan belum pernah ada sebelumnya. Jadi dibawa dari Najasyi langsung dari Ethiopia. Jadi di negara Afrika ini kan gajah banyak teman-teman. Jadi dia naik gajah itu belum pernah ada di negeri Arab dulu ya. Arab kan unta. Ya. Naik gajah yang sangat amat besar yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, jadi si Abraha tuh naik gajah lah ingin menunjukkan kekuatan yang betapa hebatnya pasukan dia ya. Nah, gajah itu namanya adalah Mahmud. Mahmud ya. Nah, ini untung nggak ada namanya si Mahmud di sini ya. Nah, jadi gajah ini bernama Mahmud. Ya. Gajah yang dinamakan Mahmud ini merupakan pemberian Najasyi, yaitu Raja Habasyah. Ada yang mengatakan bahwa Abraham membawa 8 ekor gajah. Sementara riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwasanya Abraham membawa 12 ekor gajah. Wallahu alam. Intinya gajah di depan semua teman. Film-film India tuh. Gajah di depan. Mengerikan, orang Arab nggak pernah lihat, besar banget, kalah unta kan kalau sama gajah ya. Unta tinggi, cuman dia nggak besar badannya. Tapi kalau gajah kan kakinya aja guduk, guduk, guduk gitu ya. Ya teman-teman pergi ke taman safari ya hari itu ya. Insya Allah dia pergi lagi ya teman-teman. Eh, Gajah-gajah itu dimaksudkan untuk menghancurkan Ka'bah dengan cara mengikat setiap sudut Ka'bah dengan rantai. Nah, jadi Ka'bah rantai diikat ke gajah ya, apa di lehernya atau apa biar ditarik ya. Nah, gajah-gajah itu dimaksudkan untuk menghancurkan Ka'bah dengan cara mengikat setiap sudut Ka'bah dengan rantai. Sementara rantai itu dikalungkan di leher mereka, jika gajah itu dihalau, tembok Ka'bah akan runtuh dengan sekali tarikan saja. Ini kalau ada 8 ataupun 12 ekor gajah itu kan, tarik di leher, wah di puam sekali itu ya, sekali tarikan saja hancur Ka'bah. Ketika orang-orang Arab mendengar perjalanan Abraha, mereka menganggap hal itu sebagai perkara yang sangat menakutkan. Takut orang-orang Arab waktu itu karena Abraha ini tentaranya gajah besar ya. Orang-orang Quraisy itu masih kecil ya. Nah, pasukannya masih nggak sekomplit tentara Najasyi yang sudah mereka berkembang ya. Karena mayoritas orang Quraisy mereka berdagang ya, ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i syita'i was-shayf. Kerjanya berdagang mereka. Berdagang, cuman mereka salahnya mereka beriman ataupun menyembah berhala-berhala di Ka'bah ya. Nah, orang-orang Arab pun takut waktu itu ya. Ketika tahu Abraha ingin menyerang Ka'bah. Mereka bertekad untuk membela Ka'bah dan dengan menghalangi serangan tentara Abraha. Nah, lalu salah seorang raja dari Yaman yang bernama Dzun-Nafar ya, Dzun-Nafar mengajak semua orang Arab untuk ikut bersamanya melawan Abraha. Nah, jadi ada seorang raja dari Yaman, seorang raja yang Yaman, Dzun-Nafar namanya ya. Dia mengetahui juga nih tempat mulia ini. Jadi Nasrani dulu ya yang baik itu ada, ya, orang Nasrani yang baik tetap baik juga sama orang Islam ya, orang Quraisy ya. Quraisy dulu memang orang nggak ada agama ya, orang jahiliyah mereka. Tapi mereka tahu Tuhannya Allah gitu. Dia tahu Tuhannya Allah, tapi Allah itu tahu dia, tapi dia menyembah yang lain untuk mendekatkan diri sama Allah. Syiriknya itu sebenarnya. Jadi tauhid uluhiyahnya itu.
yang syirik ya, tauhid penyembahan ya, peribadatan. Nah, apa tadi? Dzunafar ya, Dzunafar seorang raja Yaman mengajak seorang Yaman eh, dari Yaman ya, betul ya. Ya, seorang raja dari Yaman ya, dia nggak suka ya, mengajak untuk berperang melawan Abraha. Kan tetapi Abraha dapat mengalahkan mereka karena Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kehormatan dan keagungan Ka'bah. Sementara itu Dzunafar sendiri ditawan oleh pasukan Abraha. Jadi sempat ada perlawanan, tapi Dzunafar ini pun ditawan akhirnya. Ya kalah. Ya Allah ingin menunjukkan juga sih sebenarnya. Misi Allah ini bukan itu. Allah ingin menunjukkan ente nggak ada tentara orang Quraisy waktu itu. Abraha ingin menyerang, ya, tapi Allah kalahkan dengan tangan Allah. Dengan burung ababil, dengan burung yang kecil saja. Ya, kuasa Allah mampu. Jadi Allah ingin perlihatkan bagaimana the most precious ya, kota suci Mekah, the mercy ya, the glory Ka'bah ya, kota suci Ka'bah ini. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Hari kiamat nanti pun Dajjal nggak bisa masuk ke dua kota suci, kota Mekah dan Madinah, dijaga oleh malaikat. Jadi Dajjal nggak bisa masuk ke situ, dipanah kalau dia masuk. Ya teman-teman, kalau mau nggak ketemu Dajjal, ya, tapi nggak tahu kita ya akhir zaman kapan ya. Apakah 20 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, ataupun 100 tahun akan datang. Wallahu a'lam. Ya, bisa jadi anak-anak kita nanti atau cucu-cucu kita atau wallahu a'lam. Tanda-tanda sudah ada tapi yang besarnya belum tentu. Itu dia. Si Zunafar sendiri akhirnya ditawan oleh pasukan Abraha. Sesampai di negeri Khash'am, nah ini masih cerita Abraha teman-teman nih. Panjang ceritanya nih, Masya Allah. Udah 10 menit lagi ya, gak apa-apa. Sesampai di negeri Khash'am, Abraha dihadang oleh pasukan Nufail bin Habib al-Khash'ami. Jadi ketika datang ya, Abraha pun di negeri Khash'am dihadang oleh pasukan Nufail bin Habib ya, Al-Khash'ami yang juga berisi pasukan gabungan suku Syahran dan suku Nahiz. Tetapi Abraha pun dapat mengalahkan mereka dan menawan Nufail bin Habib. Jadi kalah semua, melawan ya, orang-orang Arab waktu itu menjaga banget teman-teman. Orang Arab ini banyak ya, suku Kahtan apalagi. Ya banyak mereka ya, Arab Badui itu banyak. Mereka melawan juga bagaimana ya. Ya, justru waktu Nabi masuk Islam ini mereka nggak bantu ya, apa nggak ada yang ini orang Arab bahkan ingin menyerang Nabi, membantu Nabi mengalahkan Nabi itu di Madinah. Tapi mereka mengagungkan kota Ka'bah itu teman-teman. Karena itu tempat mereka yang sangat agung gitu, kemuliaan mereka. Kalah pun mereka gitu kan. Abraha pun ingin membunuh Nufail karena dia ditawan, tetapi ia memaafkan Nufail dan membawanya menjadi penunjuk jalan ke negeri Hijaz. Hijaz ini Madinah ya. Ketika mendekati ke daerah Taif, penduduk sakit menemui Abraha. Mereka bersikap baik kepadanya karena khawatir dengan rumah ibadah mereka yang bernama Latta. Ya, nah, itu di Taif ya. Nah, mereka memuliakan Abraha dan pasukannya, lalu mereka mengutus Abu Raghal sebagai penunjuk jalan. Nah, jadi mereka takut juga tempat ibadah mereka Latta ya. Itu patung Latta wal Uzza Latta ya. Latta di Saqif, di Taif ya. Nah, ketika Abraha tiba di daerah Al-Muhammas di dekat kota Mekah, ini udah sampai, dia mulai sampai tadi. Hijaz penunjuk jalan, ketemu Nufail lah. Nufail nggak jadi dibunuhnya, kira Nufail jadi penunjuk jalan, ketemu Taif, kemudian Taif udah dekat ke kota Mekah itu teman-teman. Nah, Taif orang-orang pun menjamunya. Taif ini nggak jelas ya, nggak mau melawan. Nah, kemudian mereka pun menyuruh Abu Raghal untuk menjadi penunjuk jalan ke kota Mekah. Nah, ketika Abraha tiba di daerah Al-Muhammas di dekat kota Mekah, ia dan pasukannya berhenti di sana. Nah, itu lalu pasukannya merampas harta milik penduduk Mekah yang terdiri dari unta dan lain sebagainya.
Dari semua harta yang diambil ada 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, milik kakeknya Nabi SAW. Nah, jadi orang Arab ini banyak unta. Nah, daerah Al-Muhammas dekat Ka'bah ini mereka menyita, mengambil harta dengan paksa, merompak. Misalnya ini mengambil paksa ya. Dan dari sekian banyak unta yang diambil dan harta yang lain, yaitu 200 ekor unta ada milik Abdul Muthalib, itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di Azhara ada yang tidur di situ. Samping Andini, samping saya bukan Andini. Oke. Oh ini ada Atuk juga ya, ada si teman-teman di Cibinong ya masih. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Cerita nih, menarik ceritanya nih kalau dibuat film ya teman-teman. Ada sih filmnya ya. Kemudian Abraha mengutus Hannad al-Himyari ke Mekah. Oh, sebentar, tadi mengambil harta 200 ekor unta milik Abdul Muthalib ya. Berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq, orang yang merampas harta Mekah atas perintah Abraha adalah panglima pasukan garis depan yang bernama Al-Aswad bin Al-Maksub, sehingga beberapa orang Arab mencelanya. Jadi si Abraha ini ya tadi dia memakai itu karena dia punya kuasa, dia punya kekuatan, akhirnya dia memakai apa namanya orang-orang Arab, sehingga orang-orang Arab pun mencela si Al-Aswad itu gara-gara dia berhasil merampas ya harta rampasan lah, harta harta yang banyak diambil oleh Abraha. Kemudian Abraha mengutus Hanatah al-Himyari ke Mekah. Abraha memerintahkan Hanatah mengajak para pembesar Quraisy untuk menemuinya. Hanatah juga diperintahkan untuk memberitahu para pembesar Quraisy bahwa sang raja Abraha tidak datang untuk memerangi mereka kecuali jika mereka menghalangi atau melindungi Ka'bah. Jadi si Hanatah ini dipanggil orang Arab ya, tentu mengutus Hanatah ataupun mungkin bisa jadi orang uh, Ethiopia juga, tapi dia menyuruh kepada orang-orang Quraisy waktu itu ya bahwasanya Abraha datang nggak memerangi mereka, tapi akan menghancurkan Ka'bah saja. Just itu tujuannya. Tapi siapa yang menghalangi Ka'bah untuk dihancurkan, dia akan diperangi. Itu dia. Ya. Eh, Ketika Hanatah tiba di Mekah, ia bertemu dengan Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi ya. Hanatah menyampaikan waktu itu penguasa ya, pembesar Quraisy yaitu kakek Nabi SAW ya, Abdul Muthalib. Nah lalu Abdul Muthalib berkata, ya ketika Hanatah menyampaikan pesan Abraha, demi Allah, wallahi, kami tidak ingin memeranginya, kami juga tidak ingin, kami tidak punya kekuatan untuk berperang, kata Abdul Muthalib. Hadza baitullah, ini rumah Allah yang mulia dan rumah khalilnya Ibrahim. Ya, jika dia berkehendak melindunginya, rumah ini memang rumah suci dan haramnya, yang Allah haramkan menghancurkannya. Jika Allah berkehendak membiarkannya, kami pun tidak kuasa membela rumah ini. Jadi, wal bait rabbun yahmiha. Ini kata Abdul Muthalib, ini rumah Allah. Kami memang nggak mau berperang juga. Kalau diperangi pun kami nggak kuasa untuk melawannya. Kami tidak punya kekuatan. Tetapi kalau Ka'bah ini, dia milik Allah. Dia suci, dia haram untuk diperangi. Karena dia teramat suci, kota yang dilindungi. Kalau kami mau kami biarkan, mau kami jaga pun, kalau Allah uh, menjaga tetap terjaga rumah ini, mau sehebat apapun kalian. Kira-kira begitulah bahasanya, teman-teman. Nah, Hanatah pun menjawab, baiklah, mari pergi bersamaku untuk bertemu Abraha. Maka dia pun mengajak si Abdul Muthalib, Abdul Muthalib untuk bertemu Abraha. Maka Abdul Muthalib pun pergi bersama Hanatah untuk menemui Abraha. Ya. Nah, ini ceritanya masih panjang, teman-teman ya. Sedikit lagi ya.
kita habiskan ya. Hari ini kakak lagi kurang sehat, harusnya Ustaz izin ya. Jadi kita bacakan aja kisahnya ya. Sedikit lagi ya. Oke. Baik, masih panjang tapi nggak apa kita bacakan karena hari ini kakak lagi kurang sehat, nggak sekolah deh. Kemudian ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, dia langsung menghormatinya. Ya, ketemulah Abraha dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi SAW. Abdul Muthalib merupakan pria berbadan besar dan berwajah tampan. Ini Abdul Muthalib ini sama kayak Nabi ya. Ya, namanya kakeknya kok ya. Perawakannya tinggi, besar, ya, berwajah tampan. Abraha pun turun dari singgasananya dan duduk bersama Abdul Muthalib di atas permadani. Ia berkata kepada juru bicaranya, penerjemahnya, karena Ethiopia kan bahasa Afrika, teman-teman, ya. Sedangkan Quraisy bahasa Arab. Nah, kemudian dia bilang kepada penerjemahnya, tanyakan kepadanya apa yang ia butuhkan. Maka Abdul Muthalib berkata kepada juru bicara Abraha, kata Abdul Muthalib, sesungguhnya aku butuhkan adalah 200 unta milikku yang telah diambil. Aku mohon Baginda Raja berkenan untuk mengembalikannya kepadaku. Jadi kan ketika dia rampas tadi itu di daerah Al-Muhammas, ternyata 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Ya. Nah, Abdul Muthalib ingin untanya dikembalikan. Nah, Abraha pun berkata kepada penerjemah, katakan kepadanya, sungguh kamu telah membuatku kagum ketika aku melihatmu. Akan tetapi sekarang aku memandangmu remeh karena kamu masih membicarakan 200 unta milikmu. Sementara kamu membiarkan Ka'bah yang merupakan simbol agamamu dan agama nenek moyangmu. Padahal aku datang ke sini untuk menghancurkannya. Tidakkah kamu membicarakan hal itu denganku? Nah, jadi pertama Abraham kagum ya karena dia penguasa Ka'bah, dikirain kami tetap akan melawanmu gitu kan, atau apalah gitu kan. Atau gimana, ternyata Abdul Muthalib minta eh, unta yang udah diambil, jadi perkara yang remeh menurut dia. Nah, karena kenapa nggak Ka'bah yang dijaga? Ya. Maka Abdul Muthalib pun berkata, ya karena Abdul Muthalib punya alasan, ya. Ka'bah kayak tadi, Ka'bah punya Tuhan yang menjaganya. Sungguhnya aku hanyalah pemilik unta, kata Abdul Muthalib. Ana malikul ibil, ya. Saya ini pemilik unta, Abraha, gitu kan. Katakan, sedangkan Ka'bah wal bait Rabbun yahmi. Sedangkan Ka'bah itu pemiliknya adalah Allah. Dialah yang akan membelanya. Nah, jadi kalau aku pemilik unta, bukan aku pemilik Ka'bah, tapi Ka'bah itu pemiliknya Allah. Nah, kalau kamu ambil, kamu merampasnya, kamu ingin menghancurkannya, kamu berhadapan dengan pemiliknya. Mendengar hal itu, Abraha berkata, dia tidak akan bisa mencegahku. Wah, sombongnya Abraha nih, ya. Dia tidak akan bisa mencegahku. Sama kayak Firaun dulu ya. Ketika Musa bilang, wahai ya Hama dubni li sarhal la'alli ablughul asbab, la'alli attali'u ila apa? Ila attali'u ila ilahi Musa, ya. Suruh bangun bangunan yang tinggi, saya mau lihat di mana sih Tuhan si Musa di atas. Gimana dulu? Dulu belum ada pesawat canggih ya, bangun bangunan tinggi melihat Tuhan yang Musa di langit di atas. Enggak tentu enggak nampak, segitu sombongnya dia. Firaun begitulah zaman dahulu ya teman-teman ya. Eh, Ketika kata Abraha dengan sombongnya, dia tidak akan bisa mencegahku, artinya si Tuhannya Ka'bah itu Allah. Maka Abdul Muthalib pun menjawab, itu bukan urusanmu, itu urusanmu, itu terserah urusanmu, kamu menyerang mau enggak terserah. Saya cuma minta unta saya kembali 200 ekor. Ya. Ada yang menceritakan bahwa Abdul Muthalib menemui Abraha beserta sejumlah pembesar orang-orang Arab. Mereka menawarkan sepertiga harta mereka kepada Abraha dengan syarat Abraha mengurungkan niatnya. Ya, ada yang menceritakan ya, Abdul Muthalib menemui Abraha beserta jumlah pembesar orang-orang Arab. Mereka menawarkan sepertiga harta mereka kepada Abraha dengan syarat Abraham mengurungkan niatnya. Tapi Abraham menolak, ia juga mengembalikan unta milik Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib pun mengumpulkan penduduk Mekah. Ia memerintahkan mereka agar keluar dari kota Mekah dan berlindung di atas puncak gunung. Abdul Muthalib takut mereka terkena efek amukan pasukan Abraha. Jadi
Abdul Muthalib karena dia yang mau menyerang Ka'bah, jadi dia mengatakan, wahai ya ma'syaral Quraisy, wahai orang Quraisy semua, keluarlah kalian, naiklah ke atas-atas gunung. Kita khawatir tentara Abraha akan mengenai kalian, maka keluarlah itu dari kota Mekah, dari Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib berdiri dan memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Ya, Abdul Muthalib berdiri, memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah bersama sebagian orang Quraisy. Ia berdoa kepada Allah demi meminta pertolongan atas serangan Abraha dan pasukannya. Kemudian Abdul Muthalib berdoa, ya Allah, sungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya. Maka lindungilah tempat sucimu. Jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari. Nah, itu dia ya. Ya Allah, sungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya. Maka lindungilah tempat sucimu. Jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari. Ya. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Abdul Muthalib melepaskan lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah, lalu ia dan orang-orang Quraisy meninggalkan Mekah menuju puncak gunung. Ya. Muqatil bin Sulaiman menceritakan bahwa mereka meninggalkan 100 ekor unta yang berkalung di Ka'bah. Nah, jadi mereka meninggalkan juga 100 ekor unta yang berkalung di Ka'bah. Hal ini dilakukan untuk menguji pasukan Abraha. Seandainya mereka tergiur untuk mencuri unta-unta tersebut, dengan demikian mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Ketika fajar muncul, ya, pada pagi hari, Abraha bersiap-siap memasuki kota Mekah. Nah, fajar muncul, udah pagi ya, seperti ini udah mulai kayak tadi, udah mulai pagi, fajar muncul, udah kelihatan. Maka Abraha pun bersiap-siap memasuki kota Mekah. Ia menyiapkan gajahnya yang bernama Mahmud tadi. Sementara itu Nufail bin Habib yang jadi dalil ya dari penunjuk jalan melangkah ke depan untuk berdiri di samping gajah tersebut. Kemudian Nufail memegang kuping sang gajah dan berkata, duduklah hai Mahmud, atau kembalilah dengan selamat ke tempat asalmu, karena kamu berada di tanah Allah yang suci. Ya. Disuruh duduk, duduklah hai Mahmud, atau kembalilah dengan selamat ke tempat asalmu, karena kamu berada di tanah Allah yang suci. Ya, si Nufail ini tahu juga dia. Cuman karena dia udah menyerang, akhirnya dia akan dilepaskan, dimaafkan oleh Abraha. Ya, dia pun mau nggak mau kerja sama kan, kok juga dibunuh. Uh, Nufail melepaskan kuping sang gajah, dan gajah itu pun duduk bersimpuh. Ya, ternyata gajah kalau didudukin pegang kuping ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman pernah dudukkan gajah nggak? Nggak pernah ya. Oke, Nufail melepaskan kucing sang gajah dan gajah itu pun duduk bersimpuh. Selanjutnya Nufail bin Habib berlari sekuat tenaga menuju puncak gunung. Nufail pun akhirnya lari, dia terbirit-birit. Ya, lari kencang-kencang menuju gunung. Karena dia tahu keagungan itu Ka'bah, dia takut juga. Ya, ini rumah Allah nih, dari zaman dahulu disucikan, di, dielu-elukan. Mereka takut untuk berbuat tindakan dosa, jadi situ mereka takut untuk membunuh. Makanya siapa masuk kota Mekah nggak boleh ada, nanti laknat Allah akan datang. Itu mereka tahu itu. Si Abraha ini agama Nasrani, dia ini ya, mau menghancurkan Ka'bah lagi. Biar orang-orang kiblatnya ibadah semua ke Sana'a, ke Yaman, di gereja yang dia buat. Nah, Nufail pun berlari sekuat tenaga menuju puncak gunung. Lalu pasukan Abraham memukul gajah tersebut agar bangkit dan berdiri. Si Mahmud dan teman-temannya. Akan tetapi gajah tersebut tidak mau berdiri. Ya, disuruh duduk-duduk. Ya, duduklah sesungguhnya untuk menghargai ini kota Mekah suci punya Allah. Kalau kamu nggak mau, kamu balik ke kota asalmu dengan selamat. Nah, dia mau duduk bersimpuh aja. Tapi disuruh berdiri, nggak mau berdiri lagi. Pasukan Abraham memukul kepala gajah itu dengan kapak. Mereka juga memasukkan tongkat berujung lengkung ke dalam lubang belalai gajah tersebut dan mencabutnya agar sang gajah berdiri. Jadi dilukai itu gajah tuh, dipakai kapak lah kepalanya, puak, dipakai kapak, kan sakit tuh. Oh, pasti pasti gajah meraung itu, tapi nggak mau bangkit juga teman-teman, tetap duduk bersimpuh dia. Karena dia nggak berani itu, dia mungkin lihat malaikat ya, atau lihat ya kan, binatang hewan lebih tahu dari manusia teman-teman. Bagaimana azab kubur cuma didengar oleh ayam, ya.
orang di dekat kuburan, di kuburan tuh lagi dipanaskan, dipukul pakai besi. Yang tahu kan hewan tahu dia, kita nggak bisa ngelihat. Ya, kan hewan bisa lihat jin kali ya, nggak tahu gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, mereka juga agar sang gajah berdiri, akan tetapi gajah tersebut tetap tidak mau berdiri. Nah, ketika pasukan Abraham mengarahkan gajahnya tersebut ke arah negeri Yaman, nah kalau dibalikkan tuh gajah ke arah negeri Yaman, maka gajah itu mau berdiri, bergegas melangkahkan kakinya. Kalau dia mau suruh patah balik ke belakang ke negeri Yaman, dia berdiri, mau pulang dia. Ketika mereka mengarahkan kembali ke arah Syam, itu ke Ka'bah tersebut, gajah itu ke arah Syam, ke ini ya, ke Suriah, ke tadi Ordon, gajah itu pun mau berjalan. Ketika mengarahkannya ke timur, gajah itu pun juga mau berjalan. Jadi ke ke kanan mau, ke kiri mau, ya, ke belakang pun mau ke arah Yaman tadi. Ke Syam mau dan ke timur juga mau. Akan tetapi ketika mengarahkan sang gajah ke kota Mekah, ini kan udah dekat Mekah nih, ke depannya itu kota Mekah, gajah tersebut pun berhenti dan tidak mau melangkahkan kakinya. Nah, jadi belum sampai ke Mekah lagi teman-teman. Ya, gajah ini mau menyerang ya, Allah alam di perbatasan kah, ataupun sudah nampak Ka'bah kah, Allah alam ya, tidak dijelaskan. Intinya sudah masuk kota suci Mekah. Nah, seketika itu pun Allah mengutus burung dari laut. Masing-masing burung membawa 3 batu. Ya, burung dari laut. Ya. 1 batu di paruhnya dan 2 batu di kedua kakinya. Di temboloknya, di paruhnya. 2 di kakinya. Batu yang dibawanya sebesar biji kedelai dan kacang adas. Kecil banget, namanya burung kan, burung kecil lah. Masa sih batu bisa mati orang? Batu kecil itu, teman-teman. Ya, inilah kuasa Allah, teman-teman ya. Sama seperti Allah menghancurkan Namrud, ya, Raja Ibrahim itu dengan seekor semut. Ya. Dia mengatakan dia raja, dia mengatakan dia hebat, dia mengatakan dia Tuhan. Bahkan ya, siapa yang bisa mematikan saya, siapa yang bisa membunuh saya, nggak ada. Tapi Allah kirim semut masuk ke dalam telinga dia, kemudian berputar-putar, sakit banget, dia merintih, kesakitan, dia semut kecil loh. Allah menunjukkan kuasanya, ini aja semut kecil saya kasih makhluk saya, kamu mati kamu. Sampai 3 hari kemudian keluar dari mulut Abraham mati. Abraham apa? Si Namrud mati. Jadi kecil bagi Allah itu, siapa kalian? Nah, itu dia ya. Jadi 1 paruhnya ada batu dan 2 kakinya ada batu. Batu yang dibawanya sebesar biji kedelai dan kacang adas, kecil ya. Namun siapa saja yang terkena lemparan batu tersebut pasti mati atau binasa. Namun tidak semua pasukan Abraha terkena lemparan batu karena mereka sibuk berlarian mencari jalan. Itu memang ada yang selamat tadi teman-teman. Ya. Tapi itu mereka jadi saksi bisu, ya. Jadi saksi sejarah. Sehingga semakin takut orang dengan kota Mekah ini. Ya. Gak sembarangan mau hari ini Israel mau menyerang Ka'bah ataupun Amerika. Atau siapalah orang-orang yang ingin berniat jahat menghancurkan. Insya Allah nggak akan bisa. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ya. Nah, kisah pertemuan Abdul Muthalib dengan Abraha juga dinukil oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, ya, dalam riwayat kitab Al-Mustadrak namanya Al-Hakim. Kisah ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dari Ibnu Abbas beliau radhiyallahu anhu beliau berkata, "Aqbala ashabul fil hatta idza danau min Makkah istaqbalahum Abdul Muttalib faqala li malikihim." Ini kita panjang, kita bacakan ini aja artinya. Nah, pasukan bergajah pun datang ketika mereka mulai mendekati Mekah. Datanglah Abdul Muthalib, kakek menemui pasukan tersebut. Kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib berkata kepada mereka, Abraha, untuk apa engkau datang kepada kami? Tidaklah cukup engkau mengirim utusanmu sehingga kami akan membawakan kepadamu semua yang kau inginkan, kata Abdul Muthalib. Abraha dengan sombongnya berkata, aku dikabarkan tentang Ka'bah, kota Mekah, yang tidak seorang pun masukinya kecuali dalam keadaan aman. Maka aku datang kemari untuk memberi ketakutan kepada penduduknya. Abdul Muthalib menjawab, kami akan memberikan semua yang kau inginkan, kembalilah engkau.
Kan tapi Abraha tetap bersikeras untuk masuk Mekah dan menuju Ka'bah. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas berkata, "Fa'atahum Abdul Muttalib," yaitu datanglah Abdul Muttalib kakek Nabi dan berkata, "Sungguhnya inilah rumah Allah. Allah tidak akan menyerahkannya kepada seorang pun untuk menguasai dan menghancurkannya." Ya, mereka berkata, "Kami tidak akan kembali hingga kami menghancurkannya," kata Abraha. Maka tidaklah mereka memerintahkan gajah mereka untuk maju kecuali gajah tersebut mundur. Ya. Suruh maju nggak bisa, kecuali mundur. Dia nggak mau si Mahmud dan gajah-gajah yang lain. Allah kemudian memanggil burung-burung dengan berbondong-bondong. Lalu dia memberikan batu berwarna hitam kepada burung-burung tersebut. Kala burung-burung itu telah sejajar dengan mereka, burung-burung itu melemparkan batu-batu itu. Akibatnya tidak tersisa seorang pun dari mereka kecuali mengalami rasa gatal yang luar biasa. Aduh, ngeri. Tidaklah seorang pun dari mereka yang menggaruk kulitnya kecuali dagingnya berjatuhan. Nah, kayak ini ya, ngeri batu tapi kayak penyakit gitu ya. Kena batu itu langsung gatal tuh kopek semua kulitnya. Nggak tahu kita, subhanallah. Ya. Ini baru di dunia ya. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Nggak ada seorang pun yang bisa mengazab, memberikan ancaman, hukuman, memberikan siksaan seberat Allah SWT. Nggak ada yang bisa. Mau kita, mau ada orang yang sejahat-jahatnya, orang memutilasi orang 100 potongan, masih Allah masih nggak bisa dia. Allah masih bisa mengazab dengan azab yang pedih gitu ya. Nah, dalam riwayat yang lain dari Ikrimah dia berkata, "Annaha kanat tayran khudran kharajat minal bahri laha ru'usun ka ru'usis sibai." Nah, ini bentuk burung-burung tersebut adalah berwarna hijau. Ya, burung-burung berwarna hijau muncul dari laut dan kepalanya seperti kepala binatang buas. Wah, jadi bentuknya burung, ya kecil memang burung, tapi kepalanya itu seperti mungkin harimau atau singa ya. Nah, pasukan Abraha yang terkena lemparan batu tidak semuanya langsung tewas. Sebagian mereka tewas dengan cepat, sebagian lagi kabur dalam kondisi terputus dan terlepas anggota tubuhnya hingga tewas. Jadi kena itu putus langsung, kayak terbakar gitu kan. Mengerikan teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Allah tidak membuat Abraha langsung tewas. Nah, sementara Abraha dia tidak tewas seketika, ya, karena ia melarikan diri. Allah tidak membuat Abraha langsung tewas karena dia ingin menyiksanya. Allah ingin menyiksa otak dalang dari yang ingin menyerang Ka'bah ini. Allah ingin menyiksanya. Ada yang mengatakan bahwa Abraha tewas di negeri Khatsa'am. Ada pula yang berpendapat bahwa ia berhasil kembali ke Sana'a dan mati di sana. Namun selama dalam perjalanan kaburnya, badannya terlepas sedikit demi sedikit sampai akhirnya Abraha tiba di San'a dengan kondisi dada terbelah dan jantungnya keluar. Allah. Dia sakitan teman-teman, tapi disiksa Allah, nggak langsung tewas. Satu-satunya terpopek badannya, terlepas. Ngeri ya. Nggak ada kayak penyakit yang seperti ini ya, penyakit apapun ya. Luar biasa siksaan Allah untuk Abraha. Nah, Allah menyiksanya dan tidak langsung mematikannya. Ya, sama kayak Firaun ya teman-teman. Ya. Ketika ditenggelamkan Nabi Musa, dikejar Nabi Musa, ditenggelamkan, Allah nggak tenggelamin dia dimakan sama ikan hiu, nggak, tapi Allah angkat itu badannya. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kalau teman-teman baca surat Yunus ya, udah hafal kan? Nah, jadi pada hari ini aku akan abadikan badanmu. Makanya hari ini di museum, kalau teman-teman insya Allah sempat ke Mesir, itu ada museum Akhenaton, museum Firaun itu. Ramsis, di daerah Ramsis di Mesir, itu kalau teman-teman pergi ada diabadikan, inilah Firaun wajah dia di balsem, di apa namanya, dimumikan ya. Nah, jadi karena kalau dia mati tewas sama ikan hiu atau apa, orang mengatakan lihat dia Tuhan Firaun, karena dia mengaku Tuhan yang Firaun, dia udah menghilang, Tuhan sudah hilang gitu. Jadi orang menganggap, jadi Allah menganggap, lihat bagaimana dia mengaku Tuhan, lihat dia sekarang mati. Jadi yang hidup, selalu hidup adalah Allah. Nah, itulah dia kisah Abraha. Allah pun menyiksanya si Abraha sampai tadi ya, sampai di San'a kondisi dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Allah menyiksanya dan tidak langsung mematikannya. Demikianlah kisah Abraha dengan pasukan tentara bergajah yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita masuk ke ayatnya ya, teman-teman. Itulah kisah ashabul fil ya. Apa namanya? Kisah tentara gajah.
Baik teman-teman, sebelum kita tutup ya, agak telat sedikit ini nggak apa-apa karena kisahnya panjang karena kebetulan kakak tidak sekolah. Eh, Ingin saya sampaikan, ini adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kita sudah masuk ke di 9, 7, 8, 9. Ya 9, 10 Sya'ban ya hari ini ya, kalau nggak salah ya. Insyaallah 10 Sya'ban. Nah tentu nanti mungkin sekitar 5 hari lagi ataupun hari Minggu ataupun Senin mungkin nanti coba dicek ya hari apa namanya teman-teman kapan nisfu Sya'ban karena banyak hadis-hadis yang beredar ataupun pendapat-pendapat tentang keagungan nisfu Sya'ban ya. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus sebenarnya teman-teman. Ingin Ustaz cerahkan ke teman-teman semua, tidak ada amalan-amalan khusus misalkan kayak bulan Rajab kemarin sholat Rajaibiyah, sholat bulan Rajab malam nisfu Sya'ban harus baca Yasin 3 kali, kemudian harus sholat tahajud, harus sholat taubah. Tentu perbanyakkanlah ibadah di bulan Sya'ban. Karena ada 2 hadis yang mengatakan apakah Nabi SAW berpuasa di Sya'ban? Kata Aisyah, aku melihat Nabi SAW berpuasa sepenuh bulan kecuali sedikit. Jadi hampir semua hari mungkin Nabi berpuasa, mungkin hanya sedikit apa 5 hari nggak puasa ataupun 7 hari. Kita nggak tahu. Intinya Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena syahrun yaghfulun nas, banyak orang-orang yang lalai. Ya, jadi Nabi ingin amalannya diangkat di bulan Sya'ban, keagungan Sya'ban. Jadi di antara ibadah yang mulia di bulan Sya'ban itu perbanyak puasa, ya, mengikuti Nabi SAW. Nggak mesti juga Senin Kamis, teman-teman mau menambah puasa di hari lain juga boleh. Misalnya teman-teman mau puasa Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, sudah Jumat, Sabtu, Minggu buka, nggak masalah juga. Ataupun puasa terus-terusan boleh juga, tapi jangan ingat tidak boleh berpuasa di akhir Ramadan ataupun ya di akhir Ramadan karena ada hadis Nabi kalau kita puasa maka selanglah 1 atau 2 hari tidak sebelum Ramadan. Jadi kalaupun orang sebab ada orang puasa Nabi Daud ataupun mau coba seperti puasa Nabi Daud boleh juga kalau teman-teman ingin meningkatkan ibadah ya. Hari ini puasa besok enggak, puasa besok enggak. Puasa sehari, puasa buka besok puasa lagi seperti itu. Atau juga dalam riwayat dikatakan puasa Maryam ya, Allah alam. Dikatakan puasa Maryam 1 hari buka, 1 hari puasa, 2 hari buka, 1 hari puasa, 2 hari buka. Mau teman-teman tetap lanjutin seperti Senin Kamis puasa boleh juga. Nanti 13, 14, 15 puasa Ayyamul Bait boleh. Tapi yang intinya tidak ada amalan-amalan khusus. Yang ada hadisnya yaitu Allah SWT akan melihat pada malam tersebut hamba-hambanya dan mengampuni hamba-hambanya yang berdoa dan minta ampun. Kecuali orang-orang kafir dan orang-orang yang punya musuh. Artinya orang yang tidak baikan. Artinya orang-orang yang bermusuh-musuhan gitu. Jadi nggak ada amalan-amalan khusus ya. Kalaupun ada sebagian dai-dai yang terkenal mengatakan harus baca Yasin 3 kali, tidak ada. Ustaz sudah rujuk semua ya. Insyaallah tentu Allah wallahu alam bisa, Allah lebih tahu. Tapi dari hadis-hadis yang ada semua nggak ada dalil khususnya harus baca Yasin 3 kali ataupun harus baca surah-surah tertentu, tidak. Silahkan baca Yasin boleh, tapi jangan dijadikan itu sebagai amalan khusus. Kalau dia dijadikan rutinitas ibadah maka jadilah dia bid'ah. Ya, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Membaca Yasin boleh. Saya kan membaca Yasin nggak mesti harus 3 kali juga, membaca 10 kali juga boleh. 3 kali juga boleh, tapi jangan dianggap itu adalah kewajiban setiap malam nisfu Sya'ban. Itu salah. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Nanti insya Allah mungkin teman-teman bisa, Ustazah ya, Ustazah Fida, Ustazah Eva, mungkin teman-teman bisa bangun lebih cepat mungkin, atau hidupkan malam, ya mungkin tidurnya lebih cepat, ataupun mungkin bisa jangan tidur di kamar kali, ya di situ semua perbanyak baca Al-Quran, ya tidur-tiduran aja nanti bangun, siapa yang sanggup bangun, bangun sholat, ya hidupkan malam, gitu kayak ibaratnya di masjid teman-teman, di situ aja tuh, ya rebah-rebahan. Tapi kalau udah pakai baju tidur ataupun ya nggak apa-apa sih, tapi kita takutnya nggak kebangun, ya karena kalau kita tidur di kasur itu lebih nikmat tidur, susah untuk bangun daripada kita tidur di lantai teman-teman. Jadi kayak itikaf sehari malam itu teman-teman. Ya besoknya mungkin alakah ya agak santai, ya jadi nggak apa-apa seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa puasa kalau yang mau puasa ya, kemudian kalau mau sedekah mungkin ada kotak amal yang sedekahin, mungkin kasih ke siapa gitu kan, boleh juga. Apapun amalan kebaikan ya, sedekah, puasa, baca Quran dan lain-lain, itu semua adalah amal soleh ya, insyaallah. Jadi yang penting tidak ada amalan-amalan khusus di
bulan Sya'ban. Barakallahu fikum. Oke, ini aja dari Ustaz. Insyaallah kita ketemu besok hari. Insyaallah Allah mudahkan waktu semua. Allah sehatkan kita semua. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ta'wil. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Afwan.